Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nurzakia Dinata dengan NIM 15036210094. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya pada mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dengan dosen yang diampu oleh Bapak Dr. Rian Arthur, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin pembahasan pada hari ini. Yang pertama adalah kompetensi dasar, lalu yang kedua adalah isi atau konten pembelajaran, lalu yang ketiga adalah strategi atau model pembelajaran yang cocok digunakan, dan yang terakhir adalah alasan dan argumen beserta data. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang saya ambil pada tugas kali ini adalah menganalisis bahan finishing interior. Selanjutnya, untuk isi atau konten pembelajaran dari kompetensi dasar menganalisis bahan finishing interior adalah yang pertama, mengidentifikasi bahan finishing interior rumah sederhana. Lalu yang kedua adalah membuat hipotesis mengenai bahan finishing interior rumah sederhana. Lalu yang ketiga adalah mengumpulkan data bahan finishing interior rumah sederhana. Lalu yang terakhir adalah menyimpulkan hasil dari pengamatan dan hipotesis sementara. Baik, untuk model pembelajaran, pembahasan yang selanjutnya adalah model pembelajaran yang cocok pada kompetensi dasar tersebut dan isi atau konten pembelajarannya. Model pembelajaran yang saya ambil adalah model pembelajaran inquiry learning dengan beberapa alasan yang akan saya sampaikan selanjutnya. Baik, untuk alasan dan argumen saya mengambil model pembelajaran inquiry learning untuk kompetensi dasar menganalisis bahan finishing interior dan isi atau konten pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi, ada 3 poin. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan mengenai belajar itu sendiri, lalu yang kedua saya akan menjelaskan mengenai inquiry learning-nya, dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai efektivitas inquiry learning. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin yang pertama tadi mengenai belajar. Dari beberapa jurnal yang saya baca, yang pertama itu menurut Surnario Kartadinata pada tahun 1998, belajar adalah proses perubahan pengetahuan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Pengalaman itu sendiri terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Jadi, belajar yang baik adalah jika proses pembelajaran tidak hanya menjadikan guru sebagai sumber belajar. Jadi, menurut Bapak Sunario tadi, belajar yang baik adalah belajar yang tidak fokus pada gurunya, tapi bisa juga dari lingkungannya dan yang lain-lain. Sedangkan menurut Sugihartono dan yang lain-lain pada tahun 2007, beliau mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Lalu yang terakhir, menurut Tulus Tungu pada tahun 2004, beliau berpendapat bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai. Jadi dari yang tadi disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang langsung antara individu dengan lingkungannya, dan tidak menjadikan guru sebagai sumber satu-satunya pembelajaran. Kemudian kita lanjut kepada poin selanjutnya mengenai inquiry learning itu sendiri. Di sini saya mengambil jurnal yang ditulis oleh Nurdiansyah dan yang lain-lain pada tahun 2013. Inquiry adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menemukan pengetahuan atau pemahaman untuk menyelidiki, mulai dari melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, merencanakan penyelidikan, kemudian mengumpulkan data atau informasi dan melakukan penyelidikan, selanjutnya menganalisis data, kemudian membuat kesimpulan, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil dari penyelidikan yang telah dilakukan.
Pembelajaran inquiry ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Siswa berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Guru berperan membimbing dan bertindak membawa perubahan, sebagai fasilitator, sebagai motivator bagi siswanya. Jadi di sini pemeran utamanya adalah siswa, yaitu dia mencari sendiri informasi dari materi itu intinya dengan melakukan penyelidikan. Sedangkan tugas guru di sini adalah membimbing, memfasilitasi, dan memotivasi siswanya dalam melaksanakan penyelidikan itu sendiri. Namun di akhirnya akan dikomunikasikan oleh antara siswa dan guru sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam hasil penyelidikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan poin yang terakhir, yaitu efektivitas inquiry learning. Di sini saya mengambil jurnal yang ditulis oleh Anita dan yang lain-lain pada tahun 2020. Di sana mengatakan bahwa model pembelajaran inquiry ini lebih efektif dibanding model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar instalasi tenaga listrik siswa. Di sini diambil pada jurusan listrik. Hal itu dibuktikan melihat hasil pretest dan posttest, yakni pretest nilai rata-ratanya itu 55,08 dan posttestnya itu adalah 76,01. Di sini terlihat bahwa posttestnya meningkat gitu dari hasil pretestnya. Dengan hasil uji hipotesis seusai perlakuan didapatkan nilai taraf signifikannya itu sama dengan 0,05 sehingga H1 diterima, lalu hasil dari efek size yang didapatkan adalah 0,97. Walaupun di sini dicantumkan bahwa di sini melakukan eksperimen kepada siswa SMK listrik, jurusan listrik, tapi hal ini menyatakan bahwa inquiry learning ini sangat baik digunakan, sangat efektif digunakan. Selanjutnya, pada jurnal yang ditulis oleh Razan dan yang lain-lain pada tahun 2018, di sana dikatakan bahwa pada penerapan model pengayaan dipadu model inquiry learning dapat meningkatkan nilai pada 3 ranah belajar siswa pada mata pelajaran konstruksi beton bertulang siswa kelas 11 teknik konstruksi batu beton SMK Negeri 2 Surakarta. Pada yang pertama itu pada ranah kognitifnya didapatkan persentase ketuntasannya itu sebesar 90,32%. Selanjutnya pada ranah afektifnya juga didapatkan ketuntasan sebanyak 80,65% dan pada ranah psikomotornya itu didapatkan persentase ketuntasan sebanyak 84%. Dengan demikian, persentase yang didapatkan pada 3 ranah tersebut mencapai indikator ketercapaian yang direncanakan yang awal direncanakan yaitu sebanyak 75%. Jadi inquiry learning ini sangat membantu dilaksanakan pada SMK Negeri 2 Surakarta. Berdasarkan dari tiga ranah belajar siswa yang meningkat. Selanjutnya adalah strategi di sini saya mengambil dari jurnal yang ditulis oleh Jorereta dan yang lain-lain pada tahun 2018. Strategi pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen. Terbukti lebih mudah memahami materi pada mata kuliah mekanika teknik. Jadi di sini kelas eksperimen yang dilakukan adalah pada mata kuliah mekanika teknik dan metode pembelajaran inquiry learning ini sangat berpengaruh dengan meningkatnya nilai mahasiswa. Baik, selanjutnya saya juga akan memaparkan kesimpulan dari hasil pemaparan yang telah saya sebutkan tadi. Berdasarkan definisi dan beberapa data yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa metode inquiry learning ini sangat cocok dan sangat sesuai digunakan pada kompetensi dasar menganalisis bahan finishing interior. Mengapa seperti itu? Karena dengan metode inquiry learning,
siswa dapat menganalisis bahan finishing interior dari mulai mengamati dan mengidentifikasi. Kemudian siswa juga membuat hipotesis sementara, kemudian melakukan proses pencarian data yang terjadi di lapangan, lalu mereka juga menguji hipotesis awal, sehingga akhirnya dapat menyimpulkan mengenai bahan finishing interior. Jadi semua prosesnya itu terlaksanakan, dan dengan proses tersebut siswa dapat lebih memahami materi bahan finishing interior. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.